Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak. Apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rudiana langsung live. Iya, Bang, Bapak mau nggak? Iya, halo. Hah? Lawyer lah. Saya berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak, jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita auto baik, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ketok dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin kok. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak di fitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Itu udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya.
Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang gak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak bawa capek aku. Terima kasih ya. Nggak bawa siapa? Gimana gambarnya? Bang, ini yang satu, HP satu ini sekali, HP satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam, Bang? Nggak ada alat lagi. Ya bang, mau dikit kita beraniin larangan bewak kan. Halo. Anjing. Gurista. Bang, Minum. Percuma di dalam. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2G sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno 2G. Susno 2G menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2G. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana.
CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rudiana langsung live. Iya, Bang, boleh nggak, Bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah, Bang. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak, Bang. jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Boleh nggak, Bang? Biar rakyat Indonesia. Boleh, biar sekalian gitu, Ya, Bang. berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lagi, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Pak Rian. Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencairkan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Itu udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya.
Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Belum. Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang gak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak bawa, capek aku. Makasih ya. Kamu pernah bawa siapa? Gimana gambarnya sih? Bang, ini yang satu, HP satu ini Skype, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam, Bang? Nggak ada alat lagi. Siap bang, mau dikit kita makan dingin larangan bewak ya bang. Halo. Andi. Burista. Bang, minum. Percuma di gawang. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana.
CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus karena dia langsung live. Biar Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak Pak. jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Apa ya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya.
Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Belum. Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang nggak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak mau capek aku. Makasih ya. Kamu nggak mau capek? Gimana gambarnya tadi? Bang, ini yang satu, HP satu ini Skype, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam, Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita berani larang ambil awak Iwan. Halo. Andi. Burista. Bang, Minum. Percuma di dalam. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana.
CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus karena dia ada langsung live. Ya Bang, Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak, Pak. jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian Bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Apa ya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau, dia jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin kok. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Bersama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya.
Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang nggak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai konferensinya, udah selesai. Yang merah dong. Nggak bawa, capek aku. Makasih ya. Nggak bawa siapa? Gimana gambarnya tadi? Bang, ini yang satu, HP satu ini Skype, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam, Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita berani larang abe awak kan? Halo. Andi. Turista. Bang, Minum. Percuma di gawang. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana.
CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rudiana langsung live. Iya, Bang, Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Saya berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin kok. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Bersama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya.
Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang nggak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak bawa capek aku. Makasih ya. Kurang bawa siapa? Gimana gambarnya? Bang, ini yang satu, HP satu ini sekali, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam, Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita berani larangan bewak kan? Halo. Anjing. Gurista. Bang, gitu ya. Minum. Percuma di dalam. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana.
CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rudiana langsung live. Iya, Bang, mau nggak Bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Saya berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian Bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin kok. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya.
Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang gak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak bawa capek aku. Terima kasih ya. Nomor mau siapa? Gimana gambarnya Bang? Bang, ini yang satu, HP satu ini sekali, HP satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita berani larang ambil awak kan? Anjing. Gurista. Minum. Percuma di dalam. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno 2J. Susno 2J menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2J. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana.
CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rudiana langsung live. Iya, Bang, Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak, jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lagi, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia yang ngetok dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin kok. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari. Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya.
Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang gak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak mau capek aku. Makasih ya. Nggak mau capek. Gimana gambarnya? Bang, ini yang satu, HP satu ini sekali, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam, Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita berani larang ambil awak kan? Halo. Andi. Gurista. Bang, Minum. Percuma di gawang. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana.
CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan dia langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua Pak, berdua live di TV. Boleh nggak bang? Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu Ya, bang. berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lagi bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Nomornya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau jadi jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencairkan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Itu udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Belum. Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Gitu.
Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang nggak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak bawa, capek aku. Makasih ya. Lu pernah bawa siapa? Gimana gambarnya Bang? Bang, ini yang satu, HP satu ini Skype, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita berani larang ambil awak kan? Halo. Andi. Burista. Bang, Minum. Percuma di gawang. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas?
Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta? Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus karena dia ada langsung live. Ya Bang, Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian Bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu aja lah. Apa ya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Itu udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Belum. Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang nggak ada kepalanya. Yang kena klip, Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak mau capek ah.
Makasih ya. Kamu mau siapa? Ini ada gambarnya aja. Bang, ini yang satu HP satu ini Skype, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita beraniin larang abe awak kan? Halo. Andi. Burista. Bang, Minum. Percuma di dalam. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon.
Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta? Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan dia langsung live. Iya, Bang, Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Saya berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin kok. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, di fitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Bersama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Belum. Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang nggak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak bawa capek aku. Terima kasih ya. Nomor mau siapa? Gimana gambarnya?
Bang, ini yang satu HP satu ini Skype, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita berani larangan bewak kayak Halo. Anjing. Gurista. Hah? Minum. Percuma di dalam. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno 2J. Susno 2J menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2J. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu,
Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. "Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum?" tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. "Bapak mau gak?" kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. "Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum?" tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. "Bapak mau gak?" kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. "Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu," kata Ibtu Rudiana. "Gak usahlah, biar spontan Pak. Apa yang diragukan sih?" timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. "Mungkin kita atur lain waktu," kata Ibtu Rudiana. "Pertanyaannya kan itu-itu aja," timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta? Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rudiana langsung live. Iya, Bang, Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia yang ngetok dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang gak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak mau capek aku. Makasih ya. Itu nggak mau siapa? Gimana gambarnya aja? Bang, ini yang satu, HP satu ini sekali, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam, Bang? Nggak ada alat lagi.
Siapa mau dikit kita berani larang ambil awak kan? Halo. Anjing. Burista. Bang, Minum. Percuma di gawang. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon.
Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. "Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum?" tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. "Bapak mau gak?" kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. "Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum?" tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. "Bapak mau gak?" kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. "Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu," kata Ibtu Rudiana. "Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih?" timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. "Mungkin kita atur lain waktu," kata Ibtu Rudiana. "Pertanyaannya kan itu-itu aja," timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta? Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rudiana langsung live. Iya, Bang, Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Apa ya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Oh, Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang gak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak mau capek aku. Makasih ya. Nggak mau capek. Gimana gambarnya? Bang, ini yang satu, HP satu ini sekali, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam, Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita berani larangan bawa kayak. Halo.
Anjing. Burista. Percuma di gawang. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui.
Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak. Apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan dia langsung live. Biar Bang mau nggak, Bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian Bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lagi Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Oh, Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang gak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak mau capek aku. Makasih ya. Kamu mau siapa? Gimana gambarnya? Bang, ini yang satu, HP satu ini sekali, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam, Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita berani larang bewak kan? Halo. Anjing. Burista. Bang, Minum.
pun pasti percuma di dalam. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut.
Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta? Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rudiana langsung live. Ya Bang, boleh nggak Bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian Bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Belum. Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang gak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak bawa capek aku. Terima kasih ya. Pulang sama siapa? Gimana gambarnya tadi? Bang, ini yang satu, HP satu ini sekali, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita makan dikit larang ambil awak kan. Halo. Andi. Burista. Bang, Minum. Percuma di gawang.
Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers,
Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta? Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus karena dia ada langsung live. Ya bang, Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak, Pak. jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Sampai kalian bukan sih. Mungkin kita atur baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama. Saya kira itu aja sih intinya. Itu udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Belum. Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang nggak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak mau capek ah. Makasih ya. Kamu nggak mau siapa? Gimana gambarnya tadi? Bang, ini yang satu, HP satu ini Skype, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita berani larang abe awak kan? Halo. Andi. Burista. Bang, gitu ya. Minum. Percuma di dalam. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris.
Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta? Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rudiana langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer Pak. Biar Ya, Bapak Pak. jangan tanggung lah kalau udah berdua Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Itu udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Belum. Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang nggak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak mau capek aku. Makasih ya. Kamu mau siapa? Gimana gambarnya tadi? Bang, ini yang satu, HP satu ini sekali, HP satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita berani larang abe awak kan? Halo. Andi. Burista. Bang, kita ya. Minum. Percuma di dalam. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon.
Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live.
Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta? Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus karena dia ada langsung live. Ya bang, Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak Pak. jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ngetok dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Itu udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Belum. Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang nggak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak bawa capek ah. Makasih ya. Kamu mau siapa? Gimana gambarnya? Bang, ini yang satu, HP satu ini sekali, HP satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam, Pak? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita berani larang abe awak kan? Halo. Andi. Burista. Bang, Minum. Percuma di dalam. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam.
CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana.
Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta? Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia ada langsung live. Ya bang, Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak Pak. jangan tanggung lah kalau nggak berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Sampai kalian buka sih. Mungkin kita atur lain bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencairkan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama. Saya kira itu aja sih intinya. Udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Belum. Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang nggak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak bawa capek aku. Makasih ya. Kamu mau siapa? Gimana gambarnya tadi? Bang, ini yang satu, HP satu ini Skype, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita berani larang ambil awak kan? Halo. Andi. Burista. Bang, Minum. Percuma di gawang. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya.
Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno 2J. Susno 2J menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2J. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024.
Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rudiana langsung live. Ya Bang, boleh Bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian Bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ketok dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin kok. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang gajah kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak bawa capek aku. Makasih ya. Kamu mau siapa? Gimana gambarnya? Bang, ini yang satu, HP satu ini sekali, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita berani larangan bewak kan? Halo. Andi. Gurista. Bang, kita ya. Minum. Percuma di gawang. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV.
Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2G sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno 2G. Susno 2G menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2G. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta.
Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rudiana langsung live. Iya, Bang, Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian Bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Itu udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Belum. Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang gak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak bawa capek aku. Makasih ya. Pulang sama siapa? Gimana gambarnya tadi? Bang, ini yang satu, HP satu ini Skype, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam, Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita makan dikit larang ambil awak. Halo. Andi. Burista. Bang, Minum. Percuma di gawang. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun.
CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno 2J sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno 2J. Susno 2J menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2J. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping.
Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu. Mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah. Biar spontan Pak. Apa yang diragukan sih? Timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rudiana langsung live. Iya, Bang, boleh nggak, Bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lagi, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari. Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Itu udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Belum. Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang gak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah, Bang. Nggak mau capek aku mau pulang. Terima kasih ya. Pulang mau siapa? Gimana gambarnya sih? Bang, ini yang satu, HP satu ini Skype, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam, Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita makan dikit larang ambil awak. Halo. Andi. Gurista. Bang, Minum. Percuma di gawang. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana.
Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno 2J sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno 2J. Susno 2J menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2J. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris.
Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rudiana langsung live. Ya, Bang, boleh nggak, Bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lagi, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ngetok dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencairkan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Itu udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Belum. Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang nggak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah, Bang. Nggak mau capek aku. Terima kasih ya. Kamu mau siapa? Gimana gambarnya? Bang, ini yang satu, HP satu ini Skype, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam, Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita berani larang ambil awak. Halo. Andi. Gurista. Bang, Minum. Percuma di gawang. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon.
HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno 2G. Susno 2G menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2G. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana.
Gak usahlah. Biar spontan Pak. Apa yang diragukan sih? Timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja. Timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Ya bang, Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak Pak. jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Belum. Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang nggak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak bawa capek aku. Makasih ya. Kamu mau siapa? Gimana gambarnya tadi? Bang, ini yang satu, HP satu ini sekali, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita berani larang ambil awak Iwan. Halo. Andi. Burista. Bang, gitu ya. Minum. Percuma di gawang. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki,
serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2G. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris.
Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Iya, Bang, Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak, Pak. jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Sampai kalian buka sih. Mungkin kita atur lain bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau, jadi jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Itu udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang nggak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak bawa, capek aku. Makasih ya. Kamu mau siapa? Gimana gambarnya tadi? Bang, ini yang satu, HP satu ini Skype, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita berani larang ambil awak kan? Halo. Andi. Gurista. Bang, Minum. Percuma di gawang. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video.
Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2G. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Tim lawyer kan kurang satu, mungkin baiknya kita komunikasi dulu, kata Ibtu Rudiana. Gak usahlah, biar spontan Pak, apa yang diragukan sih, timpal Hotman Paris. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Mungkin kita atur lain waktu, kata Ibtu Rudiana.
Pertanyaannya kan itu-itu aja, timpal Hotman Paris. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Coba, Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak, jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Boleh nggak Biar bang? rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atau baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk apa ya, mencairkan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi apa ya, kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. bersama-sama. Saya kira itu aja sih intinya. Udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Apa? Nggak dibalas. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang gak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak bawa capek aku. Terima kasih ya. Kamu mau siapa? Gimana gambarnya? Bang, ini yang satu, HP satu ini sekali, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam, Bang? Nggak ada alat lagi. Siapa mau dikit kita berani larangan bewak kan? Halo. Anjing. Gurista. Bang, gitu ya. Minum. Percuma di dalam. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2G sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno 2G. Susno 2G menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV.
HP pergi, Vina dan Eki ditampak HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2G. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Ibtu Rudiana masuk jebakan Hotman Paris saat bicara kasus Vina Cirebon. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Bapak mau live gak dengan kuasa hukum? Tanya Hotman Paris. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siara tunda atau tapping. Karena lebih bagus dengar Rudiana live. Bapak mau gak? Kata Hotman Paris. Namun begitu Ibtu